Setelah keluarnya Pergub 903 tahun 2016, di mana seluruh RT RW itu menolak keberadaan SK itu tentang penyampaian pelaporan melalui aplikasi Clue. Kita ini RT ini RW ini adalah jabatan sosial kemasyarakatan yang dipilih oleh rakyat, itu harus dibebani lagi dengan tugas menyampaikan laporan berupa aplikasi foto terhadap masalah-masalah ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah sebanyak 3 kali sehari. Dan kita lebih merasa terhinanya lagi oleh gubernur, kita itu hanya dihargain 10.000 satu kali laporan. Satu kali laporan itu. Kalau RT 10.000, kalau RW 12.500. Jika mencapailah itu yang diketok palu sama DPRD itu untuk RW jadi 1.200.000 dan RT 975. Kalau semua full kita 3 kali melaporkan. Ini kita nggak mau dikaitkan dengan dana operasional ini yang diterima dari uang rakyat ditibanin lagi ke tugas ini kepada RT RW. Kita udah cukup banyak tugas yang kita laksanakan. RT RW itu tugasnya itu kerjanya 24 jam. Itu 24 jam. Kemudian harus lagi yang kemarin Pak Gubernur katakan supaya lebih terbuka kerjaan-kerjaan daripada SKPD ini lebih terpantau. Kok RT RW ini suruh ngawasin SKPD gitu. Ini kan jadi masalah. Jadi setelah anggota DPRD Komisi A menyelenggarakan dengar pendapat, yang hasil daripada dengar pendapat itu adalah merekomendasikan kepada Gubernur DKI untuk mencabut SK 903 tahun 2016. Sebetulnya kita udah nggak ada persoalan dengan gubernur, kita udah limpahkan ke DPRD. Kenapa justru sekarang berimbas kita yang kena? Jadi ikhwal saya diberhentikan setelah saya menghadiri dengar pendapat dengan DPRD. Ada perintah dari Pak Ahok kepada seluruh RT kepada seluruh lurah untuk memecat RT RW-nya yang menolak Clue. Kalau tidak mau pecat RW-nya itu lurahnya satu paket akan dipecat. Artinya bukan hanya korbannya lurah, yang menjadi korban itu semua perangkat desa yang ada di kelurahan itu, dari mulai lurah, sekel, kasih ke kesra, semuanya 6 orang itu akan jadi korban. Saya dipanggil setelah acara itu sama lurah. Pada intinya lurah sebetulnya awalnya ingin saya itu mengundurkan diri. Dasar apa saya mengundurkan diri? Jadi lurah minta kita mengundurkan diri itu supaya dia tidak terbebani dengan perkataan Ahok. Ya kan, bebas dari itu gitu. Akhirnya dengan sangat terpaksa kata lurah, saya harus menjalankan perintah dari Pak Ahok untuk ada pemecatan orang RT RW ini yang menolak Clue. Yang menjadi herannya saya, ini udah ribuan RW, bisa diminta sama bapak-bapak di belakang itu, sudah ribuan RT RW yang stempel tanda tangan menolak Clue, kok saya sendiri yang jadi korban? Kenapa RT RT lain, RW RW lain yang menolak tuh nggak dipecat? Kenapa saya? Gitu. Kemudian juga saya dipecat sama Lurah Kebon Melati, Pak Ibu Winetrin ini baru merupakan lisan yang Bu Lurahnya sendiri bingung atas dasar apa dipecat. Karena memang aturan dari mana Lurah itu bisa memecat RT RW. Saya merasa kita semua RT RW ini merasa bahwa legalitas kita adalah di masyarakat. Yang ngangkat kita masyarakat, gitu kan. Kecuali ada permintaan mungkin 2/3 dari masyarakat yang ada tidak menghendaki saya lagi, ya silakan. Gitu. Bisa dalam
dalam aturan itu ada. Pak, ini yang dapat kamu bahas ini atau mungkin ada beberapa teman lain dari Anda yang lain bisa dijelaskan Pak? Belum ada, selain saya belum ada. Jadi baru Bapak yang Baru saya aja. yang menjadi tuntutan atau yang sebenarnya yang ingin Bapak dapat penjelasan itu apa sih Pak kok? Sebetulnya saya nggak minta penjelasan apa-apa, karena memang kita tahu aturannya tidak ada. Cuma yang jadi persoalan, kalau saya dipecat, apakah warga masyarakat saya tidak berontak? Apalagi saya duduk sebagai ketua forum RT RW Setenabang. Ini Setenabang bisa berontak. Ini yang perlu kita sikapi. Dengan adanya kasus pemecatan saya ini menjadi gejolak di masyarakat. Ini yang perlu kita pelihara. Saya juga duduk di kepengurusan forum RT RW se-DKI. Jadi DKI akan jadi ada gejolak di masyarakat gitu. Ini yang perlu kita pelihara. Jadi saya berharap harapan saya ini janganlah arogansi seorang gubernur itu sampai-sampai kok seorang gubernurnya ngurusin seorang Agus Iskandar ketua RW urusannya apa gitu kan, perangkat desanya lah, lurah lah yang punya kewenangan untuk pembinaan segala macam. Terus terang sekarang kita selama kepemimpinan yang sekarang ini tidak pernah ada pembinaan RT RW. Kalau yang dulu-dulu ada penataran teknis pengurus RW dan RT. Kita ini dengan aplikasi Clue ini diwajibkan 3 kali, ditambah lagi harus membuat LPJ. Kalau masalah LPJ itu nggak masalah, memang karena kita dapat dari APBD harus dipertanggungjawabkan. Cukup itu. Kenapa harus ada kewajiban 3 kali sehari kita harus melaporkan? Saya katakan sama lurah, saya katakan sama anggota DPRD, saya Muslim, 5 kali cuma disuruh laporan sama Allah. Dia yang memberikan rezeki, dia yang memberikan anak, dia memberikan karunia. Masa saya cuma dapat 900.000 suruh laporan wajib 3 kali sehari? Ini kan udah otoriter. Itu yang saya nggak ngerti. Saya tidak benci dengan gubernur, saya tidak membenci Ahok, tapi kebijakan yang salah, otoriter kalau kayak gini gitu. Itu yang saya protes. Jadi yang Bapak protes adalah 3 kali sehari itu dan dengan 9.000 10.000 per aplikasi itu kan udah bentuk ada LPJ, kenapa harus lagi laporan? Belum lagi kita ini hubungannya dengan kepemerintahan, kok harus melaporkan ke swasta. Smart City kan swasta, iya kan? Ini ya, kemudian lagi kesiapan dari Smart City sendiri belum ada. Di Kelurahan Kebun Melati nggak seluruhnya loh menolak. Ada juga yang sudah main Clue. Saya sendiri sebelum ada aturan 903, saya udah menggunakan Clue. Tapi jangan diwajibkan. Setiap ada kasus lampu mati, saya main Clue. Cepat ditanggapi, itu bagus. Segi positifnya banyak. Tapi jangan dijadikan kewajiban sehingga saya merasa bahwa kita nggak mau dibudakin Ahok. Ini kan udah dibudakin namanya kalau kayak gini kan. Tugas kita udah banyak. 24 jam kita tugas RT RW. Ya itu ya. mungkin teman-teman malam ini yang ingin diobrolkan atau yang disampaikan dari pertemuan teman-teman di sini apa sih Pak? Nggak ada apa-apa. Makanya sebetulnya saya perlu luruskan, beberapa media hari ini mengatakan bahwa ada intervensi dari lurah untuk menggagalkan acaranya. Sebetulnya nggak begitu. Nggak begitu. Lurah cuma minta sama saya acara ini ditunda. Tapi kalau kita berpikir apa kewenangan lurah untuk menunda acara ini? Saya pikir ini hanya ketakutan lurah dengan acara ini. Kita nggak apa-apa. Alasan apa lurah ingin mengundurkan acara ini? Karena apa kata lurah? Kalau udah kumpul massa menjadi tidak kondusif. Bapak-bapak yang hadir di sini adalah tokoh masyarakat, panutan di masyarakat. Dia bukan preman, pasti kondusif malam ini gitu. Nggak ada anjuran, ajakan atau membuat keonaran segala macam, itu nggak ada. Saya yakin ini kondusif. Ada yang lain? Bisa di Bapak sudah tahu yang datang ini kira-kira siapa aja gitu? Berapa persen tahunya? Gini Mbak, memang nggak mungkin lah saya mengumpulkan yang namanya jumlah RT RW di DKI ini 36.000, nggak mungkin lah tempatnya bisa. Jadi ini adalah perwakilan dari tiap wilayah. Dari Jakarta Selatan ada, Jakarta Pusat ada, Jakarta Utara. Ini memang sudah jadi satu kesatuan forum RT RW se-DKI Jakarta. Jumlah undangan yang disebarkan kira-kira berapa? Eh, Ini semua atau masih dalam Masih dalam perjalanan. Masalah
hasil dengar pendapat dengan komisi A itu aja. Kemudian rekan-rekan karena menjadi tidak kondusif 2 hari ini adanya berita tentang pemecatan saya akan jelaskan kenapa saya dipecat gitu. Itu aja. Dari komisi A nanti datang. Komisi yang udah datang komisi C, Pak. Iya, Pak. Komisi Boni sama Pak Ruslan.